Shalom saudaraku yang berbahagia, bertemu kembali untuk merenungkan sejenak firman Tuhan. Saya berharap sobat sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita kali ini merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah sebagai pusat doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudaraku, Yesus naik ke bukit untuk berdoa sepanjang malam. Ia sengaja mengambil waktu khusus di tempat yang sunyi. Yesus memohon bimbingan Allah untuk memilih 12 rasul dari begitu banyak pengikutnya. Merekalah yang kelak akan diutus untuk sebuah tugas yang khusus. Siangnya Yesus memilih 12 orang menurut bimbingan Allah. Dengan demikian, pekerjaannya akan lebih ringan dan efektif. Yesus memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan dan bukan orang-orang hebat. Saudaraku, kita melihat bahwa terlebih dahulu Yesus berdoa sebelum memilih para murid. Ia menaklukkan diri pada kehendak Bapa, meminta petunjuk sehingga pilihan tersebut adalah pilihan yang tepat. Kita tahu di kemudian hari salah satu murid akan mengkhianatinya. Yang lain ada yang terlalu percaya diri, akhirnya menyangkal Yesus. Karakter murid lain ada yang skeptis, pesimis, dan bermacam kelemahan lainnya. Yesus bermaksud agar hanya kekuatan Allah yang menjadi kunci keberhasilan murid-muridnya, bukan oleh karena kekuatan manusia. Saudaraku yang berbahagia, kita bisa menemukan bahwa pada umumnya kita mengisi doa dengan permintaan dan keinginan, lalu menunggu jawaban Tuhan. Namun, kalau kita melihat makna doa yang dilakukan Yesus adalah berbeda dengan yang kita lakukan. Yesus berdoa berpusat pada Allah, serta menaklukkan diri pada kehendak-Nya. Saudaraku, sudahkah kita berdoa dan memohon bimbingan Allah sebelum mengerjakan sesuatu dan mengambil keputusan? Ataukah kita berdoa memaksa Allah untuk mengabulkan permintaan kita? Kiranya kita bisa merenungkannya tatkala kita sedang berdoa, sehingga apapun yang kita minta dan doakan, semua itu sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Jamah dan ubahkanlah hidup kami dengan kuasa-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu ketika kami berdoa, sehingga bukan hanya keinginan kami, tapi biarlah keinginan dan kehendak Bapa di surga yang jadi. Amin.